Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin rahimani wa rahmukumullah. Alhamdulillah, tentunya tetap dan senantiasa kita memanjatkan syukur atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini kita diberikan taufik olehnya untuk mengikuti dan melanjutkan kembali kajian rutin kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pemahaman dalam apa yang kita pelajari, pemahaman dalam ilmu agama secara keseluruhannya, dan kita termasuk ke dalam apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqih fid din, yaitu barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diberikan kepahaman terhadap masalah-masalah agama. Dan tentunya kita mohon juga agar apa yang kita ketahui daripada ilmu-ilmu ini itu sebagai bekal kita menuju Allah Subhanahu wa taala dan menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia dan juga di akhirat. Tapi sebagaimana dimaklumi, kita sekarang akan melanjutkan kembali kajian kitab Minhaj al-Muslim karya daripada Syekh Abu Bakar Jabir al-Jazairi rahimahullahu taala, ya tentunya kitab yang membahas tentang keseluruhan kehidupan seorang muslim. Oleh karena itu buku ini itu tentunya sangat-sangat penting bagi seluruh kaum muslimin untuk dibaca, karena tadi pembahasannya cukup menyeluruh dalam setiap aspek kehidupan, dari akidah, akhlak, ibadah, muamalah dan seterusnya, daripada hal-hal yang diperlukan terkait dengan agama dalam kehidupan ini, dengan pembahasan yang ringkas-ringkas tentunya, tapi paling tidak seorang muslim ada pengetahuan tentang agamanya. Jadi karena itu kita nasihatkan tentunya untuk memiliki buku ini dan juga tentunya mengkaji dan memahami, selanjutnya mengamalkan daripada penjelasan-penjelasan yang ada, terutama penjelasan ini didasari tentunya dengan dalil-dalil dari Al-Quran, Sunnah dan juga pendapat-pendapat para ulama. Taib, kita lanjutkan dan sekarang kita akan masuk ke materi ke-8. Betul apa tidak? Betul. Taib, jadi silahkan dibuka ya. Ini kita gunakan langsung buku terjemahnya ya, supaya memudahkan dalam mengikutinya. Tapi di situ halaman 831 dari cetakan Darul Haq ini. Jadi di situ disebut materi ke-8, yaitu syuf'ah dan ketentuan hukum-hukumnya. Nah, ini tentu bahasan baru terkait dengan akad dan seterusnya. Sebelumnya kita membahas tentang akad salam, yaitu kita pahami bersama, salam itu adalah akad dalam bentuk hutang ya kepada pemilik barang. Jadi pemilik barang yang memiliki tanggung jawab atas orderan sesuatu, permintaan daripada pembeli. Pembeli memberikan terlebih dahulu uangnya, lalu kemudian juga selanjutnya penjual dalam hal ini menjual sifat-sifat daripada barangnya tersebut, karena barangnya tidak ada, jadi belum wujud, namun yang ada adalah sifat-sifatnya. Maka ketika itu setelah dia terima akad tersebut dengan diberikannya uang, maka tentu tanggung jawab dalam hal ini pada penjual tersebut, yang konsekuensinya harus mengadakan atau menyiapkan barang yang telah tersebut
dari sifat-sifat yang tadi disebutkan. Taib itu salam tentunya, dan ini pernah kita sebutkan adalah akad di mana dikecualikan daripadanya salam, yaitu kita ketahui bersama sebelumnya akad jual beli yang sah adalah jual beli atau menjual barang yang dimilikinya, barang yang ada wujudnya, kemudian juga yang dimilikinya. Maka apabila jual beli yang tidak termasuk atau tidak mencukupi syarat yang tadi, jadi menjual barang yang tidak ada, lalu kemudian juga menjual barang bukan miliknya, maka ini tentu masuk ke dalam jual beli barang yang tidak sah. Nah, dikecualikan padanya yaitu bai' atau jual beli salam yang tadi kita sebutkan, itu dikecualikan dan dibolehkan merujuk kepada penjelasan sebelumnya, tentu memiliki syarat dan ketentuan. Baik, sekarang kita melihat bahasan berikutnya ya, yaitu syuf'ah dan ketentuan hukumnya. Ini juga bahasan yang selalu dibahas ya oleh para ulama dalam kitab-kitabnya, kitab-kitab fikih tentunya, yaitu asy-syuf'ah. Asy-syuf'ah. Jadi syuf'ah ini mudahnya adalah mitra ya, kemitraan. Ya, terkadang kita memiliki saham atas usaha tertentu, barang tertentu begitu. Jadi intinya suatu barang yang dimiliki oleh dua orang atau lebih. Jadi kalau suatu barang yang dimiliki oleh dua orang atau lebih, ya tentu ini berlaku hukum syuf'ah atau kaidah syuf'ah. Dan syuf'ah nanti akan disebutkan berlaku pada barang-barang yang bisa dibagi, ya tidak berlaku pada barang-barang yang tidak bisa dibagi. Taib, kita lihat di situ penjelasan beliau syuf'ah. Taib, syuf'ah ialah pengambilan yang dilakukan salah seorang sekutu atau mitra ya, mitra terhadap bagian sekutu lainnya, terhadap bagian mitra lainnya yang telah dijualnya dengan membayar harga sesuai dengan harga jualnya, sesuai dengan harga jualnya. Ya, dia memiliki apa? Contohnya sepeda gitu. Sementara sepeda ini dia beli dengan uang orang lain juga, maksudnya mitranya. Berarti sepeda ini bukan miliknya sendiri, bukan miliknya sendiri. Jadi sepeda ini milik dua orang. Atau kiaskan ke barang yang lain. Jadi sepeda milik dua orang. Lalu kemudian mungkin orang ini atau mitra atau salah satu di antara kedua ini itu ada hajat dan seterusnya, lalu kemudian ingin menjualnya. Nah, maka berlaku di situ hukum syuf'ah. Berlaku hukum syuf'ah di situ. Jadi imma mitranya itu yang membayar atau membeli sepeda tersebut ya dengan selisih harga yang merupakan bagian daripada dia punya, atau dia jual kepada pihak lain kemudian selisih harganya diberikan kepada mitranya tersebut. Nah, ini itu namanya syuf'ah, yaitu terkait dengan kemitraan, kepemilikan barang bersama-sama. Ini kira-kira nyambung ya. Baik. Jadi ketentuan hukumnya adalah, kata beliau, ketentuan hukum syuf'ah telah ditetapkan di dalam syariat melalui tindakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang melakukannya, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis sahih dari Jabir ibn Abdullah, qada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisyuf'ati fi kulli ma lam yuqsam, fa idza waqa'at al-hudud wa surifatit turuq fala syuf'ah. Rasulullah SAW telah menetapkan syuf'ah pada setiap barang yang belum dibagi. Tetapi jika batas-batas telah ditetapkan serta cara-cara telah ditentukan, maka tidak ada syuf'ah di dalamnya. Maksudnya sudah diusahakan dapat syuf'ah dan seterusnya, tapi dia lambat, dia tidak mau dan seterusnya, ya sudah tidak ada syuf'ah lagi.
Taib. Jadi syuf'ah ini tadi sekali lagi adalah hak bersama ya. Hak yang bersama, kemudian yang memiliki hak syuf'ah ini memiliki hak atas bagiannya. Hak atas bagiannya. Jadi oleh karena itu yang pemilik saham atau misalnya kemitraan dan seterusnya ini berlaku akad syuf'ah ini. Akad syuf'ah ini yaitu akad pengambilan hak ya, akad pengambilan hak dan wewenang yang awalnya dimiliki bersama ya, kemudian terjadi pengambilan hak dengan memberikan ganti rugi kepada yang mitra yang lain. Ini menunjukkan keadilan daripada Islam tentunya. Syariat ini sudah semua mengatur daripada hak syuf'ah ini. Kemudian kata beliau yang kedua, tidak ada syuf'ah kecuali pada aset yang dapat dibagi. Dan jika tidak dapat dibagi, misalnya kamar mandi, ruangan yang kecil serta loteng yang sempit, maka tidak ada syuf'ah di dalamnya. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW bahwa syuf'ah hanya berlaku pada aset yang dapat dibagi, ya, yang dapat dibagi. Jadi itu diperhatikan mana aset yang bisa dibagi atau yang tidak bisa dibagi ya. Seperti tadi toilet ya, tidak mungkin bisa dibagi toilet itu menjadi dua. Tapi kebanyakan barang-barang ya bisa dibagi. Ya, misal tanah lah, apalah begitu kan. Itu bisa tentunya dibagi. Atau dengan cara menjualnya terlebih dahulu lalu kemudian memberikan selisih harga kepada mitra tersebut atau memberikan mitranya lah yang membelinya, ya tentu mitra tersebut ya. Jadi apabila seseorang memiliki mitra atau syarikat milik bersama, ya tentu yang paling berhak untuk membelinya adalah mitranya tersebut ya. Jadi contoh tadi memiliki tanah, memiliki sepeda, memiliki apalah gitu kan. Nah, yang paling berhak membelinya itu adalah yang mitranya tersebut, ya supaya tidak supaya mudah ya untuk dibagi dan seterusnya. Nah, dalam hal ini para ulama menyatakan ya, jumhur ulama itu syuf'ah itu ada pada kemitraan, yaitu harta milik bersama, Jadi berlaku hukum syuf'ah ini. Nah, lalu kemudian bagaimana dengan tetangga? Jumhur ulama menyebutkan kaidah atau akad syuf'ah ini tidak berlaku kepada tetangga. Ya, misal tadi ada tanah kita di sebelah rumah tetangga. Lalu kemudian siapa yang berhak membeli rumah ini? Siapa yang paling berhak membeli rumah ini? Apakah dengan menutup mata gitu kan, tidak memberitahukan tetangga kita, lalu kemudian kita jual saja kepada siapa saja yang akan membelinya daripada orang lain selain tetangga kita, ataukah kita persilahkan dulu tetangga kita untuk membelinya, siapa tahu dia berminat dan seterusnya. Nah, para ulama tadi kita sebutkan, jumhur menyatakan jar atau tetangga ini tidak berlaku akad syuf'ah. Artinya kalau tidak berlaku akad syuf'ah, jadi kita boleh menjual tanah yang di belakangkah atau di dekat rumah tetangga kepada siapa saja. Nah, namun di situ ada mazhab lain daripada ulama yang disebut mazhab Hanafi ya, mazhab Hanafi. Itu mereka menyebutkan tetangga pun berlaku hukum syuf'ah. Nah, kalau hukum syuf'ah berlaku, maka kalau ada tanah tadi kita sebutkan atau bangunan yang dekat dengan tetangga, maka tetanggalah yang berhak untuk membelinya yang pertama kali. Ya, baru setelah dia tidak mampu dan seterusnya, ya baru kita jual kepada yang lainnya. Nah, ini tentu untuk maslahat ya tentu ya. Jadi siapa tahu nanti orang yang membeli itu tidak
sesuai dengan tetangga tersebut, jadi menyakiti tetangga. Jadi ala kulli hal ini perbedaan pandangan daripada para ulama. Namun yang rajih tentunya pendapat jumhur ulama dalam hal ini bahwasanya tetangga itu tidak masuk ke dalam kaidah atau akad syuf'ah ini kecuali kalau tetangga tersebut itu dengan yang akan menjual asetnya itu memiliki jalan yang sama gitu, jalan yang sama, luar masuk yang sama begitu, gang yang sama. Maka dalam hal ini mereka mengatakan bahwa itu memang berhak untuk terlebih dahulu ditawarkan kepada tetangga, karena dalam hal ini masuk ke dalam kaidah akad syuf'ah ini. Jadi akad syuf'ah sekali lagi ini adalah akad kemitraan, ya, menjaga hak-hak mitra, menjaga hak-hak kita punya kawan, yang mana kawan ini pun memiliki hak atas barang tertentu yang bisa dibagi tadi disebutkan. Kemudian yang ketiga, tidak ada syuf'ah pada aset yang dapat dibagi yang batas-batasnya telah ditetapkan dan cara-caranya telah ditentukan berdasarkan sabda Rasulullah SAW, فَإِذَا وَقَعَتْ الْحُدُودِ وَسُرِّفَتْ الطُّرُقِ فَلَا شُفْعَةَ. Jika batas-batasnya telah ditetapkan dan cara-caranya telah ditentukan, maka tidak ada syuf'ah di dalamnya. Karena setelah aset serikat itu dibagi, maka kedudukan sekutu berubah menjadi tetangga, sedangkan tidak ada syuf'ah terhadap tetangga menurut pendapat yang sahih yang tadi kita sebutkan bahasanya. Jadi kalau sudah batasan-batasannya sudah jelas, berarti itu kan tidak bisa dibagi lagi. Lalu kemudian kalau sudah tanah-tanah tersebut batasan-batasannya sudah jelas, maka itu masuk ke dalam hukum tetangga tadi. Namun tadi dah kita sampaikan khilaf, perbedaan pandangan di kalangan para ulama, apakah tetangga ini masuk ke dalam kaidah atau akad syuf'ah apa tidak, dengan rincian yang tadi kita sebutkan. Kemudian yang keempat, tidak ada syuf'ah pada aset yang dapat dipindahkan seperti pakaian dan binatang, tetapi syuf'ah ada pada aset yang tetap berupa tanah dan aset yang berkaitan dengannya seperti bangunan dan tanaman, mengingat tidak ada mudarat pada aset yang selain tanah dan aset yang berkaitan dengannya, sehingga harus diselesaikan dengan syuf'ah. Jadi ini kaidah atau akad syuf'ah ini solusi, ya, apabila terjadi pecah kongsi gitu, mitranya bermasalah atau dan seterusnya, maka ini adalah sekali lagi solusi daripada syariat yang penuh tentunya dengan hikmah-hikmah yang ada. Terus kemudian yang kelima, hak syuf'ah dianggap gugur dengan kehadirannya ketika dilangsungkan akad atau mengetahui penjualannya, dan ia tidak menuntut syuf'ah pada saat itu sehingga waktu pun berlalu, berdasarkan sabda Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis, asy-syuf'atu liman wathabaha. Syuf'ah itu hanya berlaku bagi sekutu yang segera menuntut haknya. Kemudian sabda Rasulullah SAW di dalam hadis yang lain, asy-syuf'atu kahalli al-iqal. Syuf'ah itu hilang apabila tidak segera dituntut, bagaikan unta yang kabur karena lepas ikatan. Kecuali, kata beliau, bagi sekutu yang tidak hadir, maka baginya berhak melakukan syuf'ah dengan memintanya meskipun masa penjualan telah berlalu beberapa tahun. Ini tentu hak-hak kemitraan seperti ini, ya, kongsi seperti ini dijaga betul oleh Islam. Kadang orang tuh pecah kongsi, ya, tidak suka atau ada masalah dengan mitranya, dengan kawannya yang berkongsi, diam-diam menjual asetnya, ya, diam-diam melelang dan seterusnya. Maka ini tidak dibenarkan. Jadi oleh karena itu, kalau tadi disebutkan mitranya tersebut, kawannya tersebut yang berkongsi dengannya tahu akan hal tersebut, apalagi tentunya dengan izinnya, maka tak masalah menjual aset-asetnya yang tadi, walaupun itu miliknya, ya. Ini yang dijual miliknya, bagiannya, yang dijual adalah bagiannya, tapi tanpa sepengetahuan
mitranya. Itu yang dimaksud, bukan menjual semuanya. Jadi bagiannya itu yang dijual. Padahal ini bagiannya, itu tidak. Tapi ini adalah hak, karena yang namanya mitra, dia yang paling berhak untuk mendapatkan bagian tersebut. Jadi oleh itu kalau dia mau jual, kalau dia mau lelang dan seterusnya, silakan dikasih tahu dulu mitranya, supaya tidak terjadi hal-hal di kemudian hari yang tidak diinginkan. Mungkin ada orang masuk lain, lalu kemudian lebih parah lagi permasalahannya, begitu. Jadi sekali lagi, sahamnya ya atau bagiannya ini yang dijual, bukan bagian mitranya itu. Tapi walaupun demikian, mitranya ini yang dimaksud di sini adalah memiliki hak syuf'ah, memiliki hak syuf'ah. Jadi kalau dia tidak mengetahui dijual diam-diam dan seterusnya, maka secara syariat dia memiliki hak syuf'ah, lalu kemudian dia bisa meminta kembali haknya, meminta kembali dan bisa membatalkan jual beli yang tadi. Nah, ini kekuatan daripada hak syuf'ah ya, dari sisi syariat. Kemudian selanjutnya, syuf'ah kata beliau dianggap gugur jika pembelinya mewakafkan atau menghibahkan atau menyedekahkan aset yang dibelinya, karena menetapkan syuf'ah pada aset yang demikian berarti membatalkan ibadah-ibadah di atas. Sedangkan menjaga keabsahan ibadah lebih utama daripada menetapkan syuf'ah yang tidak dimaksudkan, kecuali menghilangkan mudarat yang mungkin akan terjadi. Nah, ini kalau dia jual tadi disebutkan ya, dia lelang, artinya dia mau mencari keuntungan dan seterusnya. Maka apabila tidak diketahui oleh mitranya, jadi mitranya tersebut bisa boleh menuntut dengan dasar apa? Dengan dasar hak syuf'ah. Paham ya? Dengan dasar hak syuf'ah. Ya, namun dalam undang-undang dunia itu ya, yang hak ya tetap hak lah gitu kan. Jadi tidak perlu dikasih tahu kongsinya, tidak perlu dikasih tahu mitranya begitu. Nah, tapi dalam Islam itu semua dijaga. Kecuali yang poin nomor 6 ini, apabila mitranya tersebut dia tidak jual, dia tidak lelang, tapi dia jalankan fi sabilillah ya, mewakafkan, menghibahkan, menyedekahkan dan seterusnya daripada jalan-jalan fi sabilillah, jalan-jalan ibadah. Maka apabila jalan-jalan seperti ini, jadi mitranya tersebut walaupun tidak tahu, dia tidak bisa menggunakan hak syuf'ahnya. Jadi dia tidak bisa membatalkan itu. Karena tadi disebutkan ini adalah kalau membatalkan berarti membatalkan ibadah tersebut. Lain cerita dengan apabila dia menjual tadi, kita sebutkan di poin yang kelima, atau melelangnya. Maka apabila mitranya tersebut tidak tahu, jadi mitranya tersebut berhak menuntut dengan hak syuf'ah dan bisa membatalkan akad jual beli, lelang dan seterusnya dari akad yang dilakukan oleh mitra yang tidak memberitahukan mitra lainnya. Ini kira-kira nyambung ya. Kemudian selanjutnya, pembeli berhak memanen serta menanam yang terpisah jika ia membangun dan menanaminya. Maka sekutu yang menjadi pensyuf'ah dapat memilikinya dengan membayar harganya atau mencabutnya dengan mengganti kerugiannya, sehingga ia tidak menimbulkan mudarat dan tidak pula menjadi penyebab timbulnya mudarat. Jadi pembeli berhak memanen serta menanam yang terpisah jika ia membangun dan menanaminya. Maka sekutu yang menjadi pensyuf'ah dapat memilikinya dengan membayar harganya atau mencabutnya dengan mengganti kerugiannya. Jadi kira-kira nyambung ya gambarannya. Ini kira-kira ada tanah gitu ya. Ya tanah ya tentu belum ada batas-batasannya tadi. Tanah begitu, tanah ini milik dua orang. Lalu kemudian mitranya mau menjual tanahnya atau bagiannya ya kepada orang lain. Ya, taruhlah ini sekarang kasusnya ada izinnya lah ya, diizinkan. Jadi dibelilah oleh orang lain ini. Lalu kemudian siapa yang memiliki tanah sekarang?
orang lain tersebut, itu tidak. Nah, orang lain yang membeli tadi boleh apa tidak dia menanam begitu, menanam di tempat tanah yang tadi dia beli? Ya, boleh. Boleh. Tapi kalau mitra yang lain kan masih ada hak syuf'ah, ya. Masih ada hak syuf'ah. Jadi solusinya seperti tadi. Maka sekutu yang menjadi pesyuf'ah dapat memilikinya dengan membayar harganya atau mencabutnya dengan mengganti kerugiannya. Kepada siapa? Kepada mitra yang tadi, ya. Sehingga ia tidak menimbulkan mudarat dan tidak pula menjadi penyebab timbulnya mudarat. Nah, ini Islam sangat-sangat luar biasa sekali, ya. Oleh karena itu kalau terkait membeli tanah dan seterusnya diperhatikan dulu tuh. Apakah ini milik banyak orang atau sudah ada batasannya dan seterusnya. Kalau udah di kafling ya berarti aman lah, ya. Ini masalah kadang tanah-tanah ini tidak jelas batasan-batasannya. Yang penting kita beli sekian-sekian gitu. Beli sekian-sekian. Tapi rupanya ada orang yang memiliki hak dan seterusnya di tanah tersebut. Ala kulli hal, ini kaidah syuf'ah atau akad syuf'ah ini sangat-sangat luas, ya, cakupannya, yang pada intinya ini adalah hak kemitraan, hak milik bersama. Kemudian pertanggungjawaban pensyuf'ah ditujukan kepada pembeli dan pertanggungjawaban pembeli ditujukan kepada penjual. Pensyuf'ah berhak meminta aset yang dijual kepada pembelinya, sedangkan pembelinya harus mengembalikan kepada penjualnya tentang keseluruhan harta yang berkaitan dengan kewajiban syuf'ah di dalamnya. Ya, seperti tadi, kalau udah mitranya tidak tahu, ya, jual sendiri-sendiri, diam-diam, ya, maka konsekuensi mitra yang lain bisa menuntut dengan hak syuf'ah. Ya, bagaimana jalurnya? Jalurnya ya tentu dia tuntut dulu kepada mitranya yang telah menjual, itu tidak. Nah, lalu kemudian nanti yang menjual ini akan berurusan dengan yang membeli. Ya, dia tidak misal langsung pergi ke pembeli gitu, karena nanti pembeli kan tidak tahu apa-apa, ya. Pembeli tidak tahu apa-apa. Jadi dia tuntut hak syuf'ah kepada yang mitranya tersebut. Ya, ini kalau memahami ajaran syariat ya mungkin mudah urusannya, ya. Tapi kalau tidak ya agak susah nih. Kemudian aset yang berhak disyuf'ah tidak boleh dijual dan diberikan. Dengan demikian tidak diperbolehkan bagi sekutu yang diwajibkan kepadanya syuf'ah untuk menjual atau menghibahkan haknya yang terdapat di dalam aset yang disyuf'ahkan kepada orang lain, karena menjual dan menghibahkannya bertentangan dengan tujuan yang disyariatkan kepadanya syuf'ah, yaitu menolak mudarat dari sekutunya, mitra usahanya. Nah, itu dia, karena kalau dia jual ya nanti urusannya panjang. Oleh karena itu tidak boleh dijual dan juga tidak boleh dihibahkan, karena itu terkait dengan hak syuf'ah. Hak syuf'ah. Nah, ini juga dilihat, ya, keadaan barang-barang atau harta-harta milik bersama, mungkin saudara, mungkin keluarga dan seterusnya. Nah, ini supaya kita aman gitu, ya, tidak ada permasalahan dan seterusnya. Oleh karena itu terkait dengan tanah dan seterusnya, ya, itu hendaknya dari sekarang diurus gitu, ya, diukur selanjutnya, bila perlu dikeluarkan sertifikatnya begitu, supaya jelas bahwa hak tersebut adalah hak miliknya dan tidak ada hak milik orang di dalamnya, walaupun itu adalah keluarganya. Taib. Sekira itu, ya, akad daripada syuf'ah. Dan ini tentu untuk keadilan, ya, keadilan supaya tidak ada pihak yang terzalimi ataupun pihak yang menzalimi. Ini semua adalah cara-cara syariat untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena walaupun hal seperti ini mungkin dianggap berlebihan dan seterusnya, namun pada hakikatnya inilah jalan syariat, ya, untuk menjauhkan seorang daripada pecah belah, putus hubungan silaturahim dan seterusnya. Taib. Selesai kita daripada akad syuf'ah ini.
Kemudian sekarang kita melihat akad berikutnya, yaitu iqalah. Pembatalan jual beli. Nah, ini iqalah ini juga akad yang masyhur ya di kalangan para ulama. Jadi oleh karena itu akad-akad seperti ini ya kita pahami, dan apabila ada pada kehidupan kita, maka silahkan kita praktikkan, kita amalkan ya, karena pada hakikatnya ini adalah bentuk sekali lagi syariat, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang maha adil, tentunya memiliki hikmah-hikmah di dalam mensyariatkan akad-akad seperti ini. Kata beliau di sini, akad iqalah ini ialah membatalkan transaksi jual beli dengan mengembalikan uang kepada pembeli dan barang kepada penjual jika salah satu atau keduanya merasa menyesal. Ini agak susah ya, Ya, tapi itulah syariat. Jadi apabila iqalah ini ya kita iqalah maknanya memindahkan ya. Dari memindahkan. Nah, dalam hal ini membatalkan. Jadi gambarannya adalah kita ketahui bersama akad jual beli sah apabila terjadi ijab dan qabul. Itu tidak, ijab dan qabul, dan tentunya memenuhi syarat-syarat jual beli. Yang dia jual adalah barangnya sendiri. Yang dia jual itu bebas daripada cacat-cacat daripada syarat jual beli. Artinya sudah semua lengkap lah ya. Ini kita berbicara akad lengkap, akad sahih yang pada ujung-ujungnya terjadilah ijab dan qabul. Nah, ijab dan qabul ini semua masuk ya. Mau barang mahal lah, mau barang tidak mahal lah, asal melalui proses jual beli masuk dalam iqalah. Jadi dia beli misal buku, dia beli misal makanan, dia beli apa saja yang jual beli, dan ini kita berbicara sah ya, ini kita tidak berbicara jual beli yang tidak sah. Ini sah. Ijab qabulnya maknanya deal sah. Handphone, apalagi semua sah gitu. Nah, tapi masalahnya ketika dia sudah beli gitu ya, balik-balik rumah ternyata pasangannya tidak setuju. Itu tidak. Ya, dimarahilah oleh suaminya. Atau suaminya yang beli barang, istrinya pula yang ngambekan, marah-marah. Barang ini pula apa macam-macam. Lebih daripada terjadi prahara ya. Ya, prahara yang tidak bisa dipadamkan apinya gitu ya. Akhirnya ya datang lagi kepada penjualnya, afwan gitu, maaf gitu. Nah, ini terjadi demikian keadaannya gitu. Bisa apa tidak saya kembalikan, dan apa tidak jadi belilah begitu. Nah, terus kata si penjualnya ya karena dia tidak tahu ada iqalah gitu kan, atau dan itu katanya juga untung dia satu-satunya kan. Ya tidak bisa lah begitu kan, sembarangan aja, mana ada penjual ini gitu. Terus tadi kenapa tidak pikir panjang dan apa-apalah gitu. Nah, ini boleh apa tidak? Dari sisi penjual dia berhak ya. Dia berhak untuk menolak permintaan orang yang menyesali membeli barang tersebut. Prahara lah gitu ya, menyesali dengan segala segunung alasannya, itu berhak tidak diterima oleh penjual tadi. Kenapa? Karena sudah sah jualnya ya. Jual belinya sudah sah. Ijab dan qabulnya sudah sah. Nah, berhak dia. Tapi ini dia iqalah ini ya, iqalah ini adalah bertujuan ya untuk kemaslahatannya, membantu orang dan seterusnya. Jadi oleh karena itu Nabi SAW kan menyebutkan, mendoakan berkat ya kepada orang yang samhan idza ba'a, samhan idza ishtara. Yang toleransi dalam berjual beli ya, toleransi dalam berjual, toleransi dalam membeli, itu didoakan oleh Nabi SAW akan keberkatan. Jadi toleransi dalam berjual beli itu kalau udah contohnya ya diantaranya, kalau sudah barangnya itu rata-rata barang pasar harganya, ya janganlah ditawar-tawar lagi.
Ya, ini tawarnya sampai kering gitu. Ini masalah. Itu tidak samhan namanya, tidak toleransi. Ya, itu dari pembeli. Kalau penjual pula begitu kan, ditawar-tawar pun ya Allah tidak bergeming sedikit pun, ibarat batu cadas begitu. Ini juga masalah. Nah, diantaranya juga ya tadi datang orang menyesal gitu kan, apalagi dia menyebutkan alasannya begitu, masih juga bergeming, itu juga tidak toleransi. Maka oleh karena itu datanglah ya, diajari toleransi seperti ini, itu namanya iqolah. Datang menyesal tadi ya, dengan segala macam alasan yang disebutkan, jadi diterima, oke lah begitu kan. Ini dia dapat pahala, dia dapat pahala. Oleh karena itu para penjual begitu, itulah ingat hadisnya. Jadi doa Nabi kepada mereka gitu ya, yang berlapang dada gitu kan, mudah, bukan murah ya, mudah, terus bertoleransi dalam bertransaksi ketika membeli ya. Tadi kita contohkan ya, tidak mati-matian menawar gitu kan. Kemudian dari pihak penjualnya tidak kokoh sekali kuda-kudanya begitu kan. Dan selanjutnya kalau sudah terjadi pun, maka pun ada di situ celah untuk mendapatkan pahala, yaitu namanya iqolah. Iqolah tadi. Jadi menyesal misalnya, kemudian mengembalikan dengan mengembalikan barang, kemudian mengembalikan uang. Mengembalikan barang, kemudian mengembalikan uang. Jadi ini berlaku kepada seluruh barang ya. Mau mahal lah barangnya, mau murah lah barangnya, mau makanan lah jenisnya, mau buah-buahan lah jenisnya, apa saja ini berlaku. Cuma jangan sampai setelah mengetahui bahasan iqolah ini, semua mau diiqolahkan yang sudah dibeli. Itu masalah juga ya. Jadi ini pun yang masuk akal sajalah begitu. Jangan sedikit-dikit ada juga iqolah gitu kan. Tadi ada teman kajian yang menjual, dia pun tahu juga gitu. Jadi ini jadi mencoba-cobaan jadinya kan. Itu tidak benar juga. Jadi iqolah ialah membatalkan transaksi jual beli dengan mengembalikan uang kepada pembeli dan barang kepada penjual jika salah satunya atau keduanya merasa menyesal. Salah satunya atau keduanya ya merasa menyesal. Ya kadang tadi kita contohkan pembeli yang menyesal ya karena terjadi dan seterusnya apa alasannya. Ada juga terjadi penjualnya pula yang menyesal. Aduh, kenapa saya jual gitu kan? Ya, baliklah dia kepada pembeli. Lalu kemudian mengutarakan, menyebutkan alasannya yang iba dan seterusnya gitu kan, menyesali. Nah, berhak apa tidak pembeli menahan barangnya? Berhak, ya berhak. Siapa suruh jual gitu kan? Ini kan aji mumpung istilahnya ya. Ini saya tidak mau kembalikan. Maka dia haknya dia. Tapi ini sekali lagi kita berbicara iqolah yang di situ ada celah-celah untuk mendapatkan pahala yang begitu besar. Oleh karena itu disebutkan di situ hukum iqolah ialah sunnah. Sunnah ya, tidak wajib karena sudah terjadi jual beli dengan ijab dan qabul. Ijab dan qabul. Jadi karena kalau sudah terjadi ijab dan qabul, berarti dia telah memiliki dengan haknya. Jadi dia berhak untuk menahan barangnya untuk tidak dikembalikan lagi kepada salah satu pihak yang menyesal, baik yang menjual maupun yang membeli. Jadi iqolah hukumnya disunahkan jika salah seorang dari kedua orang yang melakukan jual beli memintanya, berdasarkan sabda Rasulullah SAW, man aqala musliman bai'atahu aqalallahu athratahu. Barang siapa yang menerima pembatalan seorang muslim atas jual belinya, niscaya Allah membatalkan, menghapuskan kesalahannya. Ini keutamaan ya tentunya bagi mereka yang mau mengamalkan iqolah ini. Kemudian man aqala nadiman aqalahu Allah yaumal qiyamati. Barang siapa yang menerima pembatalan jual beli orang yang menyesal,
niscaya Allah akan menerima pembatalan dosanya pada hari kiamat. Taib. Kemudian selanjutnya beberapa ketentuan hukum tentang iqalah. Ini diperhatikan supaya tidak sembarangan saja gitu ya. Mentang-mentang sudah tahu akad iqalah ini, kemudian tahu keutamaannya, main memudah-mudahkan saja untuk mengembalikan barang yang sudah dibeli atau meminta barang yang sudah dijual. Yang pertama, terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama, apakah iqalah itu berarti membatalkan akad jual beli yang pertama atau mengadakan akad jual beli yang baru. Pendapat pertama dipegang oleh Imam Ahmad, Imam Syafi'i, dan Imam Abu Hanifah, sedangkan pendapat kedua dipegang oleh Imam Malik. Artinya jumhur ulama menyatakan bahwasanya iqalah ini apabila terjadi adalah membatalkan akad jual beli yang pertama, tidak mengadakan akad jual beli yang baru. Ala kulli hal, terlepas daripada ikhtilaf seperti ini, apabila iqalah ini dilaksanakan maka sah adanya dan biidznillah insyaallah mendapatkan pahala. Kemudian iqalah dibolehkan jika sebagian barang yang dibeli itu rusak dibandingkan sebagian lainnya. Ini pun boleh. Ini sudah jelas ya. Kalau ini sudah jelas. Ini iqalah ini berlaku juga kepada barang yang tidak rusak karena memang dia menyesal. Apabila barangnya sudah rusak atau kerusakannya dari penjualnya, ya tentu ini lebih berhak lagi untuk mengajukan iqalah. Yang ketiga, dalam iqalah tidak dibolehkan mengurangi harga atau menambahinya. Jika harganya dikurangi atau ditambahi, maka tidak ada iqalah di dalamnya. Nah, ini juga orang-orang sebagian ya, oke lah saya terima dikembalikan gitu ya, tapi tambah sedikit atau berikan berapa rupiah atau berapa real gitu, hitung-hitung sudah dipakai. Nah, ini pun tidak boleh. Tidak boleh. Jadi apapun alasannya itu tidak boleh ditambah atau dikurangi harganya. Sehingga ketika itu iqalah menjadi akad jual beli yang baru yang di dalamnya berlaku hukum jual beli yang disempurnakan dengan hak syuf'ah dan disyaratkan adanya serah terima pada jual beli makanan dan ketentuan-ketentuan hukum jual beli yang lainnya seperti sighah, yaitu jual beli, kalimat ijab dan qabul. Nah, ini jadi iqalah ini tidak, sekali lagi, boleh ditambah dan juga tidak boleh dikurang dari segi harganya. Kalau terjadi jual beli harga penambahan harga atau pengurangan harga, maka berlaku hak syuf'ah. Berarti ini sekarang sudah tidak lagi menjadi hak milik dia secara 100% ya, karena dia misal oke lah saya terima gitu kan, tapi kamu tambah lagi harganya. Ya kalau udah demikian ya berarti ini akad baru lagi ya, bukan akad iqalah. Jadi akad iqalah ini murni mengembalikan barang atau meminta barang yang sudah dijual karena ada penyesalan atau karena alasan-alasan lain yang mengakibatkan dia mengembalikan barang tersebut. Nah, jadi sekali lagi itu namanya iqalah, dan iqalah ini disunnahkan sebagaimana yang kita baca tadi keterangannya. Baik. Selanjutnya kita beralih ke pasal keempat, yaitu beberapa akad. Namun kita pending saja bahasannya dan insyaallah ya kita bahas ya pada pertemuan depan biidznillah ta'ala. Taib. Jadi dua akad yang kita bahas hari ini pun agak berat-berat juga ya. Ya. Taib. Ala kulli hal mudah-mudahan difahami, lalu kemudian tentunya bisa diamalkan ya, terutama iqalah tadi ya. Kalau iqalah tadi banyak ya kita jual beli dan seterusnya, lalu kemudian menyesal, maka itu silahkan. Tapi sekali lagi jangan dimain-mainkan. Taib.
Sekarang kita lihat ya. Pertanyaannya di sini. Dibilang Ustadz, mohon dilanjutkan penjelasan tentang hukum join APPS Entertainer dengan berbayar menjadi member setiap bulan dengan keuntungan di aplikasi banyak pilihan diskon price pada tenan tertentu, dan bolehkah membeli voucher. Ini kira-kira ada siapa yang bisa menggambarkan ini ya? Dengan membayar langganan kita dapat benefitnya Ustadz. Jadi misalnya makan di sini ada diskon ini gitu, makan atau beli ini ada potongan harga gitu. Tapi manfaat itu kita dapatkan karena kita membayar. Oh ya. Berlangganan dengan membayar gitu. Tidak kan? Istilahnya jadi member gitu. Iya. Wallahu a'lam ya, ini lebih baik dihindari ya karena ada pembayaran dan seterusnya. Nah, jadi dikhawatirkan masuk ke dalam gharar atau mungkin masuk ke dalam gharar ya pada keumumannya, karena yang namanya member yang kita bayar kadang juga kita tidak pergunakan ya kartu itu. Lalu kemudian kadang juga kita pergunakan namun berlebihan. Jadi oleh karena itu singkatnya jawaban untuk saat ini itu lebih baik dihindari hal-hal seperti itu karena ada tambahan biaya seperti tadi disebutkan. Kemudian apakah hukum syuf'ah dikenal di hukum Indonesia? Apakah ada batasan waktu iqalah? Kalau barangnya sudah dipakai dan berkurang, apakah bisa iqalah atau akad baru? Baik, kalau syuf'ah dikenal atau tidak di hukum Indonesia, wallahu alam ya, apakah dikenal apa tidak ini hukum syuf'ah di Indonesia. Tapi paling tidak mungkin terkait dengan itu ada syarikah, kongsi partner dan seterusnya, yang tentu kalau di Indonesia ya harus ada hitam di atas putih. Ada yang bisa diajukan ke pengadilan. Tapi kalau hanya sekedar lisan atau sekedar kesepakatan tanpa ada ikatan hukum yang kuat, ya sepertinya itu tidak bisa dijadikan sebagai patokan hukum di hukum negara. Tapi kalau hukum Islam, ya tentu itu sudah otomatis itu bisa. Apakah ada batasan waktu iqalah? Ya tidak disebutkan ada batasan waktu. Namun ya tentu secara urf ya, secara kebiasaan masuk di sini, kebiasaan. Jadi urf di sini maksudnya kalau sudah dia beli lalu kemudian sudah berlalu daripada pembeliannya sudah lama menurut kebiasaan ya maka itu tidak bisa lagi iqalah. Ini menurut kebiasaan. Jadi berapa kebiasaannya? 7 hari biasanya. Mungkin ada juga barang-barang tertentu jenis barangnya 10 hari, tergantung barang-barangnya lah ya. Kalau dia beli makanan gitu kan tidak mungkin juga 7 hari kan. Ya. Jadi 7 hari itu mungkin sudah basi. Jadi karena itu tergantung kebiasaan dalam hal ini. Lalu kemudian kalau sudah rusak dan seterusnya, maka ya tentu ini buat akad baru lagi. Nah, ya rusak atas orang tersebut ya, dia yang merusakkan. Tapi kalau memang barangnya itu rusak dari asalnya, ya tentu ini masuk ke dalam tanggung jawab daripada penjual tersebut. Taib. Itu saja dari WhatsApp ini. Yang lain tafadhal. Apa tuh? Terkait syuf'ah. Apakah harus kalau dari segi syariat ya Ustaz, bukan dari segi hukum negara gitu. Apakah harus ada semacam akad gitu bahwa kita
apa namanya, antar pihak A dengan pihak B itu terlibat dalam istilahnya kemitraan. Karena ini ada suatu kasus beberapa tahun yang lalu, Pak. Jadi apa namanya, seorang mertua gitu, Ustaz, punya tanah, kemudian dia mengizinkan anaknya atau anak menantunya untuk membangun rumah di situ gitu, Ustaz. Nah, cuma seiring waktu entah bagaimana akhirnya mertuanya ini nih mau mengambil alih gitu, Ustaz. Nah, cuma pada waktu itu kasusnya si anak menantunya kan tidak terima, jadi rumahnya dihancurkan gitu, Ustaz, karena dia tidak rela sudah mengeluarkan segitu besar dana untuk membangun rumah yang cukup megah. Kemudian pada akhirnya istilahnya mereka tidak mengalami kerugian. Nah, apakah dengan kasus seperti ini kalau ada misalnya antara dua pihak berkongsi harta, kita harus ada akadnya juga, Ustaz, untuk syuf'ah ini? Oh ya, seharusnya ada ya, seharusnya ada begitu, karena masuk ke dalam keumuman ayat dalam akhir surah Al-Baqarah itu, apabila kita berhutang ya, walaupun teksnya hutang, tapi akad pada umumnya itu hendaknya ada hitam di atas putih supaya jelas, karena yang namanya manusia ya itu lupa, lalu kemudian juga karena dan lain suatu hal gitu melupakan dan seterusnya. Jadi hak-hak orang lain itu terbengkalai dan seterusnya. Jadi oleh karena itu hendaknya ada akad ya, ada akad ya, walaupun tidak bentuknya menggunakan istilah syuf'ah ya, tapi bagaimanalah tulisannya gitu supaya apabila terjadi ini dan seterusnya saya bisa berhak atau saya berhak untuk mendapatkan atau mengambilnya dan seterusnya daripada kalimat akadnya. Kira-kira nyambung ya? Ya, karena di masyarakat kita masalahnya seperti itu ya. Awalnya baik gitu ya, main beri saja gitu. Ya silahkan ya, tapi tak jelas silahkannya itu akadnya apa, kan? Apakah dia silahkan itu mempersilahkan, tidak akan menggugat, tidak akan mengambilnya kembali, atau apakah silahkan itu hanya silahkan numpang saja gitu kan? Nah, oleh karena itu supaya jelas, oleh karena itu semua ya, tidak hanya berlaku kepada orang lain, kepada keluarga pun itu harus ditekankan. Bukan masuk dalam kategori hitung-hitungan, tidak ya, tapi supaya jelas. Karena boleh jadi orang yang mempersilahkan tadi meninggal ya, lalu kemudian anak-anaknya menuntut. Nah, tapi kan kalau sudah ada hitam di atas putih, jelas akadnya, pemberiannya dalam bentuk apa, apakah hanya numpang saja ya, kalau numpang ya berarti nanti bisa diambil kapan saja, ataukah hanya nyewakah atau memang diberikah dan seterusnya. Intinya ada hitam di atas putih untuk menjelaskan hak masing-masing. Nah, apalagi terkait tanah ya, terkait aset dan seterusnya ya, jangan main lisan-lisan saja, ditulis begitu. Jadi hatta kepada anak pun demikian ya, karena yang namanya harta ini bisa merubah pikiran dan hati seseorang. Tapi pada lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, saya sebagai penjual makanan pernah ada case seperti ini. Menjual makanan kepada customer, kemudian ketika sampai di customer itu dia merasa bahwa makanannya itu beda dengan makanan yang pernah dia pesan sebelumnya. Kemudian beliau meminta uang kembali dan makanan itu dikembalikan lagi kepada saya. Itu hukumnya bagaimana? Yang pertama. Kemudian yang kedua, salah satu customer saya itu pernah menemukan ada mungkin serpihan apa, maksudnya di luar makanan, mungkin seperti rambut atau serpihan barang lain. Kemudian sekedar memberitahu saja, tidak meminta
dikirim barang makanan yang baru. Nah, tapi saya sebagai tanggung jawab sebagai penjual, saya mengirimkan makanan yang baru yang sama seperti yang beliau pesan itu bagaimana? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terkait dengan bisnis ya, jual beli dan seterusnya, tadi kita pegang bahwa Nabi SAW itu mendoakan ya kepada orang yang tadi berlapang dada ya di dalam bertransaksi, baik posisinya dia sebagai pembeli, baik posisinya sebagai penjual, maka Nabi SAW mendoakan kebaikan bagi mereka-mereka itu. Lalu kemudian tadi kita bahas juga terkait dengan iqolah, tadi, yaitu mengembalikan atau mengganti misal barang yang telah terjadi ijab dan qabul. Nah, case yang tadi disebutkan tadi misal makanan yang tidak sesuai dengan rasanya, itu apabila tidak ada akad sebelumnya ya, bahwasanya apabila makanan ini lain rasanya maka boleh dikembalikan, maka tentu ini tidak ada hak pembeli untuk mengembalikannya. Jadi kalau penjual misalnya kekeh ya tidak mau mengembalikan, maka itu termasuk haknya dia. Nah, tapi penjual dalam hal ini apabila mengingat akad iqolah yang memiliki pahala tadi dan bagian termasuk daripada berlapang dada dalam menjual dan membeli, maka apabila dia lakukan dengan senang hati, dengan ridho dia lakukan, maka dia akan mendapatkan pahala insyaallah taala. Dan juga ya sebagai masukan tentunya kalau memang betul rasanya lain, ya tentu sebagai masukan ke depan supaya konsisten dalam meracik daripada bumbu-bumbunya supaya tidak berubah lagi rasanya dan seterusnya. Tapi intinya poinnya adalah iqolahnya tadi. Nah, lalu kemudian yang tadi juga terkait dengan di makanan ada barang yang tidak dikehendaki dan seterusnya, ya mungkin rata-rata penjual ya seperti itu ya, artinya namanya manusia ya, terkadang tersilap gitu atau mungkin tidak sengaja dan seterusnya. Nah, intinya bagaimana, apakah dikembalikan apa tidak dan seterusnya. Ya tentu apabila makanan ya, dalam hal ini makanan ya, kita berbicara makanan ya, apabila cacatnya, kekurangannya itu memang secara kebiasaan itu memang tidak lazim, artinya yang mengurangi daripada makanan atau rasa atau rupa daripada makanan tersebut secara zahir, maka ya tentu menjadi tanggung jawab daripada penjual tersebut, arti tanggung jawab moral ya. Kecuali kalau memang sudah ada hitam di atas putih tadi. Jadi ala kulli hal dari kedua riwayat tadi itu penjual tidak ada kewajiban ya untuk mengembalikannya secara asal ya. Tidak ada kewajiban secara asal ya, karena memang tidak ada hitam di atas putihnya ya. Hitam di atas putihnya. Sekali lagi hukum asalnya tidak ada kewajiban untuk dia. Tapi kalau bahasa kita bahasanya adalah kewajiban moralnya ya adalah untuk mengembalikan dan berdasarkan akad iqolah tadi, walaupun sunnah ya, artinya tidak wajib, tapi mengingatkan diri ini adalah mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa. Kadang ada sebagian penjual yang egonya lebih tinggi ya, begitu ya, hak-haknya dia sih begitu kan. Nah, tapi dia tidak paham akad iqolah seperti ini ya, terlebih dengan ada sebab, mau benar apa tidak sebabnya walau alam lah ya. Mungkin saja customer itu tidak benar kan, walau alam mungkin saja. Nah, tapi apapun itu kita ingat ya, sebagai penjual kita ingat akad iqolah ini. Nah, jadi ini mendapatkan nilai plus ya tentu bagi penjual, mendapatkan pahala insyaallah, lalu kemudian yang mendapatkan thiqah ya, kepercayaan daripada customernya, dan insyaallah akan mendapatkan keuntungan insyaallah di dunia dan juga di akhirat. Kira-kira demikian ya.
Tidak. Terkait dengan ikolah dan adanya hiyar, apabila hiyar sudah disampaikan, apakah masih termasuk akad ikolah juga pada saat customer datang mengembalikan barang? Ya, jadi ikolah ini itu sudah tamat ya. Ikolah ini sudah tamat. Khiyarnya sudah selesai, gitu kan? Ujungnya sudah deal dah, gitu kan? Nah, maka sebab itulah di sini hukumnya sunnah disebut ya. Jadi itu kalau penjual atau misal pembeli tadi gitu, penjual tadi menyesal misal atau pembeli yang menyesal. Nah, salah satu di antara keduanya itu menahan barangnya tidak mau dikembalikan lagi, ya haknya dia. Kenapa? Karena akadnya sudah selesai ya. Tapi kalau tadi misal ada khiyar dan seterusnya itu bukan sunnah lagi hukumnya ya. Itu memang wajib ya. Karena khiyar itu adalah hak. Tapi ini kita bercerita atau membahas akadnya sudah apa? Selesai gitu. Maka ini kebaikan sanubari orang ini saja gitu. Jadi oleh karena itu datanglah pembahasan ikolah ini ya, karena namanya juga ada orang yang ya seperti tadi ya, udah beli sesuatu gitu, rupanya balik-baliknya pasangannya tidak ridho. Nah, itu bisa aja terjadi. Ya, atau makanan misal dia sudah beli ternyata isi rumahnya itu alergi gitu ya dengan makanan itu yang sebelumnya dia lupa gitu bahwa makanan itu alergi gitu dan seterusnya. Jadi dia bilang ya walaupun pada asalnya gitu kan, seperti tadi kalau kita pikir-pikir ya kalau misal barangnya itu tidaklah mahal-mahal sekali gitu ya, berbentuk makanan atau apa gitu ya tidak perlu juga ya diikolahkan gitu kan. Dan itu bagian daripada lapang dada dan seterusnya ya, silahkan bisa diberikan kepada orang lain dan seterusnya. Namun kita berbicara hukum asal saja ya. Nah, jadi ikolah itu barang apa saja, mau murahkah, mau mahalkah, dan seterusnya. Dan tadi kita sebutkan ikolah ini berlaku setelah akad itu selesai, deal sesuai dengan syarat-syaratnya. Nah, ini bertanya lagi, maaf bertanya di luar tema. Kalau mau umroh dari Doha turun di Jeddah, maka dari mana mulai pakai ihram dan mulai niat umrohnya? Ya kalau pakai pesawat, maka nanti pesawat akan mengumumkan di situ di mikot ya, di tengah-tengahnya ya. Ya, betul apa tidak? Ya, begitu. Lalu kemudian kalau pakai kendaraan, tentu lebih mudah lagi ya. Ya, di Taif lah di situ, di dekat-dekat Taif di situ Kornel Manazil. Itu tentu di situ ada mikot. Yang penting jangan sampai sudah sampai di Jeddah masih belum juga ihram. Itu keliru. Jadi itu kalau lewat darat maka nanti pilotnya akan mengumumkan ya. Atau tanya saja kalau mungkin dia tidak diumumkan. Tanya pramugarinya gitu kan, bilang nanti kalau udah sampai mikot kasih tahu ya begitu. Nah, jadi maksudnya di atas mikotnya itu atau di kawasan atas mikotnya. Jadi insyaallah wadih ya. Kalau ada yang berargumen Ustaz sampai di Jeddah nanti dia akan pergi ke tempat lain yang ada mikotnya, itu boleh nggak sih Ustaz? Atau memang wajib kalau udah datang dari sisi Indonesia udah harus jalan itu Ustaz? Oh iya, mesti wajib karena niat umroh itu tidak bisa diganti lagi. Kalau udah dia niat umroh ya, niat umroh, lalu kemudian dia melewati mikot, dia wajib balik lagi. Harus jalan lagi Ustaz? Iya, harus dia balik lagi. Dia balik lagi gitu. Atau mikot yang terdekat daripada Jeddah tersebut. Tidak bisa nanti ajalah dia refreshing dulu gitu kan di Jeddah begitu. Tidak. Karena itu dijadikan alasan Ustaz. Jadi mereka kan mengatakan ya mungkin karena sampai di Jeddah tidak langsung umroh gitu. Jadi mereka nanti bisa ngambil mikot yang mungkin yang terdekat gitu. Baru masuk Mekah gitu Ustaz. Atau kita memang benar-benar terikat dengan mikot Yalamlam itu Ustaz. Mau tidak mau harus di situ kalau yang dari Indonesia Ustaz. Ya, jadi kalau orang itu intinya ya, kalau orang itu sudah berniat umroh
dari rumahnya, maka dia tidak boleh lagi melewati mikot tersebut. Tidak boleh lagi melewati mikot. Nah, gitu. Nah, lalu kemudian kalau dia terlupa atau dia terlewat, ya balik lagi ke mikot yang terdekat. Mikot terdekat begitu. Nah, jadi kalau misal dia seperti tadi case-nya ya tidak utama ya seperti itu ya. Nah, melainkan misal banyak orang yang pergi ke Madinah dulu gitu kan. Nah, itu kan lain babnya ya. Nah, Madinah dulu ya, nanti dia ikut dari mikot ahli Madinah. Nah, masalahnya dia ke Jeddah gitu kan. Ke Jeddah itu pasti dia sebelum itu dia sudah melewati mikot, karena Jeddah Mekah kan sedikit. Nah, jadi oleh karena itu aula lebih utama sekali lagi itu memang niat ke umroh. Kalau niat umroh dan ke Jeddah dulu, ya berarti dia harus mikot. Ya kecuali lain cerita kalau dia ke Jeddah lalu kemudian ke Madinah. Nah, tapi itu tidak ada lah ya. Ala kulli hal seperti itu. Kemudian di screennya itu ya, apabila orang tua kita menganggap kita tidak perlu mendapatkan harta waris dikarenakan dianggap sudah mampu karena sering menopang kebutuhan ekonomi di rumah orang tua, sehingga kita dianggap sudah tidak perlu lagi diberi bagian dari harta waris. Apakah kita boleh merasa kesal, marah, dan menganggap orang tua tidak adil? Orang tua hanya memiliki 3 anak perempuan dan kami adalah anak pertama. Mohon pencerahannya. Harta waris ya, harta waris ini atau hukum waris itu hukumnya Allah ya. Itu hukumnya Allah. Tidak bisa digugurkan berdasarkan anggapan orang tua seperti tadi disebutkan dalam kisah yang tadi kita baca tadi. Ya, tidak bisa digugurkan karena anggapan orang tua anaknya sudah mapan, jadi dia tidak dapat harta warisan, tidak. Jadi tidak bisa. Jadi karena itu pertanyaan di situ apakah kita boleh merasa kesal? Ya, kesal boleh ya. Marah ya mungkin ini bahasanya kurang ya karena kurang bagus ya, marah. Kemudian menganggap orang tua tidak adil ya. Memang orang tuanya tidak adil ya. Ya, jadi anggapannya itu benar adanya, tapi kalau marah ya tidak. Kesal boleh ya, sebatas kesal, tapi apapun juga itu adalah orang tua yang mungkin bisa dibicarakan dengan baik-baik. Jadi oleh karena itu mapankah dia, tidak mapankankah dia, miskin kayakah dia, warisan tetap haknya dia. Kecuali dalam keadaan setelah dia diberikan bagiannya, maka dia bilang ya sudah saya berikan bagian kepada adik misalnya atau kepada kakak dan seterusnya. Nah, itu lain cerita ya. Apabila dia sendiri yang memiliki hak, meridhokan haknya untuk didapatkan oleh adiknya atau abangnya atau kakaknya, maka ini tak masalah. Tapi kalau dipatok awal-awal bahwa dia tidak berhak karena anggapan mapan, kaya dan seterusnya, maka ini tidak benar. Nah, Ustaz boleh nyambung yang tadi Ustaz, yang kalau tadi kan silakan itu kan sunnah, jadi kesempatan buat penjual untuk beramal kalau ada orang yang membutuhkan gitu. Tapi kan kadang menjadi masalah juga dimanfaatkan sama pembeli yang niatnya kurang baik. Apakah lebih baik dibuatkan kondisi misalnya barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan gitu, tapi itu apakah jadi menutup dia untuk kesempatan? Zolim nggak kita sebagai penjual kalau mana lebih baik? Iya, jangan seperti itulah. Iya. Barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan.
titik ya, tidak ada komanya. Boleh dikembalikan tapi dalam keadaan utuh gitu nggak Ustaz? Oh iyalah, itu bisa lah begitu. Jadi kalau mau menyebutkan klausalnya lah gitu kan, undang-undangnya ya seperti yang kita lihat lah yang di sini gitu ya. Kalau di sini lebih ini Ustaz, lebih membantu gitu penjualnya ya. Tapi kalau kayak di Indonesia kan orang nggak percaya kalau mau ngembaliin tuh pasti nggak dapat. Itu dia namanya juga ya, gara-gara orang kita ya. Jadi ya sudah kasih dia waktu, tenggang waktu gitu kan ya, untuk berapa hari gitu, 2 hari 3 hari gitu, maka setelah itu ya tidak bisa kembali barang. Nah itu lebih masuk akal ya. Tapi kalau dia bilang barang tidak bisa dikembalikan, ya haknya dia sih ya. Tapi kalau kita berbicara iqalah ini, nanti itu menutup daripada iqalah seperti ini. Oleh karena itu ya biarkan sajalah akad berlalu sebagaimana akad-akad biasanya ya. Mereka juga tidak tahu iqalahnya ya. Ya orang-orang oknum-oknum itu ya, kecuali kalau barangnya memang sudah rusak awalnya dan seterusnya, ya maka silahkan untuk dikondisikan akad baru dan seterusnya. Jadi intinya seperti tadi ini kita berbicara iqalah ini adalah hikmah ya daripada syariat kita, betapa luar biasanya, luasnya begitu ya, untuk menguatkan tali hubungan ukhuwah ya di antara penjual dan pembeli. Ya baik sekali ya tujuan syariat, tapi kadang-kadang oknum ya memanfaatkan ya kebaikan daripada syariat ini, sehingga kejahatan oknum tersebut itu mengakibatkan ya suuzon ya dari pihak pembeli maupun penjual untuk mengamalkan amal iqalah ini. Karena amalan iqalah ini ya sekarang ini sangat-sangat sedikit ya, sangat-sangat sedikit. Kalau kita melihat praktiknya itu sangat-sangat sedikit sekali, bahkan mungkin bisa dibilang ya jarang ya, tidak ada, jarang. Kecuali kalau tadi ditentukan barang bisa dikembalikan sekian hari gitu. Kalau udah lebih daripada harinya maka tidak bisa dikembalikan. Nah itu lebih aman ya. Baik, sampai di sini kiranya khair insyaallah ya, aman kita ya. Ya. Ustadz, pengen memasukkan sedikit lagi sini terkait muamalah juga. Jadi kalau misalnya rewards gitu, di rewards dari kita menabung di sebuah bank, misalnya bank syariah, itu boleh nggak sih Ustadz kita mengambil? Sebenarnya saya udah pernah dengar sedikit lah terkait hadiah dari bank gitu. Nah kalau rewards itu poin, jadi bukan poin, jadi kayak kita masukin duit nabung, nanti tujuan nabung itu sebenarnya emang pengen untuk dapat slot buat lari, ada kayak event maraton gitu. Nah, tapi itu hanya satu-satu jalan untuk bisa dapetin slot lari itu maraton dari event dari bank tersebut gitu. Itu gimana hukumnya Ustaz? Karena suami anak kemarin mau nanya, tapi dia lupa-lupa mulu nanya ke Ustaz. Iya. Kok manis sekali bahasanya bank itu ya? Yang manis kan? Iya. Allah. Itu semua gula ya. Itu kehidupan kita jangan berlebihan lah gula ini. Menyebabkan sakit dan seterusnya karena manis sekali. Jadi itu jangan kita terlena dengan kemanisan ya bahasa daripada bank-bank tersebut, karena pada hakikatnya kan kita taruh uang gitu kan, kita taruh uang di situ. Maka dalam hal ini kita pakai kaidah setiap utang yang ada unsur manfaat di situ maka itu adalah riba, Nah, jadi oleh karena itu kita taruh uang, maka posisi bank itu mau syariah lah, mau tidak syariah lah, ya tetap posisinya dia berutang karena uang kita di situ. Jadi oleh karena itu apapun bentuk manfaatnya, mau reward lah, begitu kan, mau interest lah, yang agak kasar sedikit, ya bukan kasar sih, ya cuma udah jelas ribanya, atau apalah begitu ya. Nah, itu bagian semuanya masuk riba, tidak dibolehkan. Jadi
semua jenis manfaat ya. Karena fungsi daripada kita taruh uang di bank itu satu untuk keamanan, dua untuk memudahkan transaksi, itu saja. Adapun untuk mendapatkan celah-celah manfaat dan seterusnya tadi disebutkan maraton lah, lari lah, apalah begitu, maka itu di luar tujuan asas daripada bank tersebut. Maka apabila kita mendapatkan manfaatnya, itu termasuk bagian daripada riba yang tidak dibolehkan. Jadi gimana? Sesak nafasnya apa lega nafasnya? Lega Ustaz. Oh iyalah, ya alhamdulillah lah ya. Biasa, iyalah, ya. Karena kalau sesak nafas ya berarti agak susah menerima ya. Oleh satu-satunya cara dari situ, karena kita sebenarnya udah tahu tapi kayak pengen pastiin lagi, emang harus nanya sama yang Iya. Harapannya tadi gimana? Pupus harapan atau? Iya. Ya. Alhamdulillah ya, semoga kita tetap istiqomah gitu ya. Ya dalam menjalankan syariat ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kelancaran ya dalam setiap urusan, memberkati kita punya kegiatan, memberkati kita punya keluarga gitu, sehingga titian kita menuju akhirat yang sentosa itu tercapai. Baik, kiranya celah-celah pertanyaan kita tutup ya. Jadi oleh itu, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.